Untung saja kedua sahabatnya berhasil menjawab panggilan dari Lois. Mendengar suara itu, Lois pun merasa senang karena dua sahabatnya masih bertahan hidup. Begitupun dengan Andy dan Tony yang merasa punya harapan untuk bisa selamat melalui celah rel di gunung ini. Tanpa diduga, satu tangan Eddie mulai mengalami frostbite hingga ia tidak bisa merasakan apapun. Singkat waktu, akhirnya mereka sampai di jalur perlintasan yang pernah mereka lalui. Melihat jurang yang membentang, Andy pun menyesali keputusannya yang malah mencopot tali. Andai saja ia menuruti Tony, mungkin situasinya akan berbeda. Dan untuk menebus kesalahannya, Andy pun kembali berayun untuk bisa sampai ke sisi seberang. Namun kali ini kondisinya sudah lemah ditambah badai yang semakin besar, membuat perjuangannya sia-sia. Setelah menarik Andy, Tony pun mengusulkan untuk menuruni tebing agar bisa menyeberang dan sampai ke tempat Lois. Akan tetapi Eddie yang tidak melihat pijakan di tebing itu meragukan keputusan Tony yang beresiko kematian. Namun karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun mengikuti rencana Tony. Untuk mencari pijakannya aman, Tony pun turun terlebih dulu. Kembali pada Lois, ia yang semakin khawatir memutuskan untuk mencoba ke celah itu lagi untuk melihat teman-temannya. Namun di tengah jalan ia dicegat oleh Henry yang malah menyuruh Lois memotret kejadian ini. Namun jelas saja Lois yang sudah muak langsung menolaknya hingga membuat Henry malu dengan sikapnya. Kembali pada Tony, di mana kali ini ia menemukan sebuah pijakan dan segera memasang sebuah pengait. Namun karena pengaitnya sudah habis, Tony pun meminta pengait tambahan kepada Andy. Tapi tiba-tiba, namun naasnya Andy dan yang lain malah tertimpa longsor batu dan es yang membuat Andy mati seketika mencium tebing batu. Kemudian melihat Andy tergantung tak berdaya, Tony pun terus memanggilnya agar dia sadar dan segera memanjat. Dirasa Willy telah mati dengan sekuat tenaga, Andy pun berusaha naik ke arah Tony. Akan tetapi satu penambat tidak cukup menahan 3 beban sekaligus. Akhirnya Andy memilih untuk terjun bebas sebelum patok terlepas dan menarik Tony ke dalam jurang. Melihat kematian bestinya, Tony pun histeris seedan-edannya. Di sisi lain, Lois dan penjaga stasiun baru sampai di lubang tebing. Mendengar teriakan dari Tony, kemudian Lois pun segera pulang dan meminta bantuan dari tim penyelamat. Singkat cerita, beberapa jam berlalu. Di tengah badai yang sangat ekstrim, tim SAR pun berusaha menolong Tony. Namun karena cuacanya semakin menggila, tim SAR pun memutuskan untuk kembali dan melanjutkan evakuasi di keesokan harinya. Terlihat keputusasaan Tony saat tim SAR tak mampu menyelamatkannya dalam badai tersebut. Dengan kata lain, Tony harus bisa bertahan 1 malam lagi. Lalu Lois yang tak tega dengan Tony berusaha bertahan di tempat itu sampai Tony bisa dievakuasi.
Lois pun berusaha menyadarkan Tony agar ia tidak mati kedinginan. Singkat waktu di keesokan harinya, terlihat cuaca yang begitu cerah mulai menyinari gunung iblis ini. Dan barulah tim SAR yang terlihat nggak niat ini berusaha menyelamatkan Tony. Setelah itu, tim SAR pun segera mencari posisi terdekat agar lebih mudah untuk mengevakuasi Tony. Dan untung saja, meskipun tubuh Tony sudah seperti mumi, ia masih bisa bertahan hidup. Akan tetapi, melihat tali milik Tony yang kusut, tim SAR pun meminta Tony untuk mengurai tali tersebut agar bisa ia gunakan untuk turun dari tebing. Tony yang sudah ripuh parah berusaha menuruti arahan dari tim SAR. Dengan tubuh yang setengah membeku, Tony berusaha mengurai dan memotong tali yang kusut. Sedangkan tim SAR yang kelihatannya nggak niat cuman melakukan hal-hal yang tidak penting sembari menunggu Tony. Dan setelah cukup lama menunggu, betapa senangnya mereka ketika melihat sebuah tali turun dari tebing tersebut. Namun, ketika mereka akan mengulurnya, betapa kagetnya mereka saat menyadari jika tali yang mereka bawa terlalu pendek dan tidak cukup untuk menurunkan Tony. Gobloy sekali. Di tengah kepanikan mereka pun berusaha menyambung tali tersebut. Setelah persiapan selesai, Tony pun mulai menuruni tebing tersebut. Namun sialnya, karena tali disambung simpul tersebut malah menghambat Tony untuk turun. Tony yang sudah tidak berdaya sekuat tenaga berusaha menekan simpul tersebut agar bisa turun. Akan tetapi, semua itu sia-sia saja, dan hampir dipastikan Tony tidak mungkin selamat. Melihat Tony tergantung tak berdaya, Lois pun berusaha naik untuk mendekatinya. Betapa syoknya Lois saat melihat wajah Tony sudah rusak akibat frostbite yang sangat parah. Di tengah kesedihannya, Lois terus berusaha menyadarkan Tony dan meminta Tony untuk berusaha meraih tangannya. Nimm das Seil! Nimm's! Komm. Hingga pada akhirnya, takdir berkata lain. Nyawa Tony pun tidak terselamatkan dan tergantung tak berdaya. Sementara tim penyelamat yang gak niat hanya bisa orongah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah kejadian tersebut, kejiwaan Lois pun mulai terguncang karena melihat kematian sang kekasih secara langsung. Kemudian Lois yang termenung tiba-tiba didatangi oleh Henry yang berusaha menghiburnya dan mengajak Lois untuk kembali ke Berlin. Namun jelas saja Lois langsung menolak ajakan dari Henry dan memutuskan untuk keluar dari tempat kerjanya. Singkat cerita, 2 tahun setelah kejadian tragis itu, akhirnya dinding Norwegia dapat ditaklukkan oleh tim pendaki Jerman Austria, di mana tim tersebut menggunakan jalur yang Tony dan Andy buat. Hingga akhirnya dinding kematian tersebut bisa ditaklukkan. Dan cerita dari perjuangan Andy bersama Tony hanya Lois yang mengetahuinya bersama kalian yang menonton film ini. Karena film ini diangkat dari kisah nyata. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Northwest 2008. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Hotposter. See you next time. Bye-bye.